Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan kasus saya Lola Pitaloka dengan NIM 20416282010 dari kelas FM 20A. Kasus Evelyn Johnson adalah seorang wanita berusia 76 tahun yang tinggal di komunitas yang dibantu, dan dia telah dibawa ke UGD Universitas Medical Center oleh putrinya yang khawatir tentang perubahan status mental ibunya. Selama 24 jam terakhir, dia menjadi bingung dan tidak komunikatif dan mengalami demam 3,9. Napasnya menjadi kasar dan sesak. Ibu Johnson memiliki riwayat penggunaan rokok dan bronkitis kronis yang membatasi mobilitas dan kehidupan mandirinya. Keluhan utama pasien, kebingungan, dan perubahan kondisi mental diperoleh melalui putri pasien. Riwayat penyakit pasien: penyakit arteri koroner, hiperkolesterolemia, hipertensi, bronkitis kronis, penyakit paru obstruktif kronis, osteoartritis, dan epilepsi. Riwayat sosial: pensiunan, sekretaris, dan ibu rumah tangga, telah tinggal di fasilitas assisted living selama 2 tahun tanpa alkohol, penggunaan rokok 1 pak per hari selama 35 tahun. Selanjutnya, identifikasi pasien. Nama: Nyonya E, usia 76 tahun, status sosial janda, status kesehatan tidak ada. Berikut data pemeriksaan pasien. Ada gen, pasien adalah orang tua, VS, BP 144/9, P100, RR29, T41C, skin hangat dan diaphiretik, hanya note varia, konjungtif pink scarlet jelas, DM margin, penyempitan arteri tajam, AVI, Nitschking, ada Nix, ada trakea, röntgen dada, infiltrasi di lobus kanan bawah, efusi pleura bilateral. Berikutnya ada data laboratorium. Selanjutnya, permasalahan pasien menderita bronkitis kronis. Patofisiologinya: bronkitis kronis ditandai dengan bentuk dan produksi sputum yang berlebihan, dengan disertai rasa kelelahan atau lemah dan tidak nyaman akibat bentuk kronik berdahak tersebut. Penyakit ini menimbulkan dampak baik fisik maupun psikis yang tidak sederhana kepada yang penderita, dengan efek samping pada kualiti kehidupannya. Penderita dengan bronkitis kronis mengalami eksaserbasi yang cukup sering sepanjang tahun, terutama pada saat musim penghujan dan musim dingin pada negara dengan 4 musim. Berbagai faktor resiko untuk terjadi bronkitis kronis: merokok, polusi udara, infeksi berlubang, dan lain-lain, menimbulkan kondisi inflamasi pada bronkus. Perubahan patologi yang terjadi pada trakea, bronki, dan bronkiolus terus sampai ke saluran pernapasan kecil diameter 2-4 mm berupa infiltrasi permukaan epitel jalan napas, kelenjar ductus, kelenjar neutrofil. Proses inflamasi kronik itu berhubungan dengan metaplasia sel globlet dan sel squamosa dari epitelium, peningkatan ukuran epitel kelenjar, peningkatan banyak otot polos, dan jaringan penunjang pada dinding jalan napas. Semua perubahan patologi itu bertanggung jawab terhadap gejala pada bronkitis kronis, yaitu batuk kronik dan produksi sputum berlebihan seperti yang dijelaskan sebagai definisi bronkitis kronis, dengan kemungkinan berkombinasi dengan masalah jalan napas, pariper, dan
emfisema. Inflamasi melibatkan berbagai sel mediator dan menimbulkan berbagai efek. Sel makrofag banyak didapatkan di elemen jalan napas, parenkim paru dalam cairan kurasan bronkoalveolar atau BAL. Makrofag mempunyai pesan lainnya serta protease sebagai respon terhadap asap rokok dan polutan. Mediator inflamasi tersebut sebagian bersifat kemokin dan bertanggung jawab terhadap kemotatik dan aktivitas sel neurofil. Etiologi bronkitis kronis adalah peradangan pada saluran bronkus yang umum berlangsung selama 3 bulan atau terjadi beberapa kali 2 tahun. Kronis merupakan salah satu jenis penyakit baru yang termasuk ke dalam penyakit paru obstruktif kronik atau PPOK. Penyebab utama bronkitis kronis adalah paparan asap rokok dalam jangka panjang. Selain paparan asap rokok, beberapa kondisi lain yang menyebabkan seseorang lebih berisiko terkena kronis adalah tinggal atau bekerja di sekitar perokok aktif, memiliki kekeluargaan dalam riwayat penyakit paru, sering terpapar debu atau asap pembakaran zat kimia, tinggal di lingkungan dengan kualitas udara buruk, menderita penyakit genetik berupa defisiensi alfa-1 antiripsin. Sumber Kementerian Kesehatan, Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan 22 Juli 2022. Berikutnya terapi yang diberikan amlodipin 5 mg setiap hari, hidrokloriyazid 25 mg setiap hari, parapistin 30 mg PO sebelum tidur, asam valproatis 1000 mg, trigin 25 mg, naproxen 500 mg 2 kali sehari, albuterol atau ipratropium, kombipen inhaler 2 inhaler QID, terus 8 fluticons propionate inhaler 2 inhalasi BID. Selanjutnya ada hasil analisis buat SOP. S Nyonya E 76 tahun, demam 3,5 derajat Celcius, napas kasar dan sesak, bronkitis kronis, riwayat penggunaan rokok selama 35 tahun, obat-obatan terlarang plus alkohol. O-nya BP 144/96, P100 RR 29, T 41, C. Nya pasien banyak istirahat, hindari asap berlebih, perhatikan makanan yang tidak membuat hipertensi, dan diminum obat sesuai aturan dokter.